Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik ya. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, kali ini saya dan teman-teman akan belajar tentang mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang makna kepatuhan hukum. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu nggak apa sih makna hukum itu sendiri? Nah, menurut saya hukum itu sendiri artinya adalah peraturan yang dibuat pemerintah yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur suatu masyarakat di Indonesia ini. Nah, hukum itu sendiri bersifat mengikat dan menyediakan sanksi buat sang pelanggarnya. Nah, selanjutnya, apa sih kepatuhan hukum secara sempit? Nah, secara sempit, kepatuhan hukum adalah seseorang yang terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan dalam arti luas, kepatuhan hukum berarti bahwa seseorang memiliki kesadaran memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Nah, kesimpulannya hukum adalah yang dibuat pemerintah untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ciri-ciri perilaku sesuai dengan hukum. Nah, ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya di dalam sehari-hari. Contoh nih, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang-orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar akan hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, ciri-ciri perilaku sesuai dengan hukum itu jika disimpulkan intinya seseorang taat pada hukum dan tidak merugikan orang lain. Seperti itu guys. Nah, selanjutnya apa sih makna pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan hukum? Nah, pengertian ketidakpatuhan hukum sendiri menurut saya adalah tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, ketidakpatuhan hukum yaitu pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tidak taat pada hukum atau ketidakpatuhan hukum adalah seorang yang melanggar hukum yang diatur oleh pemerintah. Contoh nih, kayak melanggar rambu lalu lintas, mencuri, berbuat tidak senonoh, dan lainnya. Nah, ada juga faktor penyebab ketidakpatuhan hukum. Yang pertama adalah ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang macam-macam sanksi hukum. Nah, manusia tidak akan terlepas dari peraturan hidup, baik peraturan berupa norma maupun peraturan hukum yang mengikat untuk umum. Akan tapi dalam prakteknya kehidupan tidak jarang manusia berperilaku tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau peraturan tersebut. Jadi, manusia akan dibuatkan suatu peraturan. Nah, tidak jarang bahwa manusia itu sendiri melanggar hukum yang telah disepakati. Nah, makanya hukum itu dibuat yang namanya sanksi untuk membuat jera manusia atau pelanggarnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya sanksi agama. Nah, yang secara tidak langsung hal tersebut dikarenakan sanksi akan diperoleh setelah manusia meninggal dunia. Jadi hukum agama manusia masing-masing diikat oleh suatu agama. Di dalam kitab sudah dijelaskan. Nah, seperti itu.
Lalu ada sanksi kesusilaan. Nah, sanksi kesusilaan ini bersifat tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesal dalam diri. Nah, seperti contoh kita mencuri ayam, tapi kita tertangkap basah oleh warga sekitar, namun kita tidak jerah nih, tidak tidak bersalah atau merasakan menyesal. Nah, maka dari itu sanksi kesusilaan itu sendiri tidak berlaku buat diri kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah sanksi kesopanan. Sanksi kesopanan berupa celaan, cemooh, dan pengucilan dalam pergaulan dalam masyarakat. Nah, ya kayak contoh yang pertama ada kita mencuri ayam nih. Nah, makanya ada sanksi kesopanan atau sanksi sosial. Jadi kita dikucilkan, dirasani, nah seperti itu. Nah, kita harusnya menjauhi seperti itu. Nah, yang keempat ada sanksi hukum. Sanksi hukum sendiri adalah sanksi tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Nah, sanksi hukum sendiri ini yang dibuat oleh pemerintah Indonesia khususnya untuk membuat kita jera. Nah, contoh kita mencuri ayam tadi nih, kita harusnya dipenjara. Tapi ya seperti itulah guys, teman-teman. Nah, selanjutnya contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum terhadap hukum yang berlaku. Nah, yang pertama di lingkungan keluarga. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, saling menghormati antara anggota keluarga, melaksanakan peraturan yang telah disepakati bersama, dan yang terakhir menggunakan dan merawat fasilitas yang tertib. Selanjutnya di lingkungan sekolah yang kedua. Contohnya menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan, memakai seragam sesuai telah ditentukan, tidak menyontek ketika ulangan atau ujian, memperhatikan penjelasan guru, dan berangkat dan pulang sesuai dengan jam atau jadwal yang telah disepakati di sekolah. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat contohnya melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, melaksanakan tugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini adalah lingkungan bangsa dan negara. Contohnya bersikap tertib ketika berlalu lintas, membayar pajak bangunan atau PBB, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar retribusi parkir, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.